Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Kok orangnya sekian banyak, suaranya kecil sekali ya. Saya ulangi lagi ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Nah, rasanya kalau kita semua bersuara, ini dunia semakin menggelegar gitu ya. Saudara, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Karena itu kalau nanti saya bersalam-salaman, mungkin ada yang tidak sempat bersalaman, saya di mimbar ini mengucapkan selamat Natal buat kita sekalian. Nah saudara, ada sukacita Natal enggak? Ada? Enggak terpaksa kan? Enggak ya. Hari ini kalau Bapak Ibu merasakan apa yang namanya sukacita Natal, maka berita Natal pun sangat luar biasa. Hari ini dikatakan di dalam tema kita bersama menghadirkan pengharapan. Nah saudara, hari ini kita bicara soal menghadirkan pengharapan. Saya mulai saja bicara begini Bapak Ibu. Saudara, setujukah kita kalau saya mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini saat ini tidak kekurangan apa yang namanya orang pintar? Ada kekurangan orang pintar? Wah, luar biasa ya zaman sekarang ini kecanggihannya. Tidak kurang Bapak Ibu. Tetapi walaupun kita tidak kurang orang pintar, ternyata kita sangat kekurangan. Bapak Ibu tahu nggak kekurangan apa? Orang-orang yang seperti apa saat ini yang dibutuhkan? Kalau tadi tidak kekurangan orang pintar, berarti saat ini kita kekurangan apa Bapak Ibu? Kekurangan? Saat ini kita kekurangan orang yang menghadirkan pengharapan. Saudara, coba kita ngobrol sebentar aja. Ya, di antara kita satu dengan yang lainnya. Apa yang Bapak Ibu akan dengar? Kita akan mendengar bagaimana orang mengeluh soal ekonomi yang sulit. Kita mendengar orang mengeluh soal penyakit. Kita mendengar orang mengeluh bagaimana kehidupan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucunya. Orang juga mengeluh tentang anak-anaknya yang bersekolah, tentang masa depan anak-anaknya. Tapi juga orang sekarang saya lihat santer mengeluh juga nih. Soal apa Bapak Ibu? Soal pemerintahan. Soal kondisi dunia saat ini. Nah karena itulah kalau saat ini orang ditanya Bapak Ibu tentang, misalnya orang ditanya gitu ya, bagaimana sih kondisi dunia saat ini? Maka saya melihat ada 5 hal. Ya, yang seringkali menjadi keluhan-keluhan orang-orang masa kini. Yang pertama nih Bapak Ibu, itu adalah orang merasa dunia itu terasa melelahkan, bukan lagi menjanjikan. Jadi hidup di dalam dunia ini melelahkan, jauh dari hal yang bisa menjanjikan. Saudara, kalau kita melihat banyak orang merasa hidup yang dijalani itu seperti orang yang berlomba-lomba tetapi tanpa garis akhir. Coba bayangkan lomba terus berlari terus. Ini garis akhirnya, finishnya di mana nggak tahu. Bukan karena orang itu tidak mau berjuang, bukan. Tetapi karena terlalu lelah. Karena harus terus menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang produktif. Menjadi orang-orang yang baik-baik saja. Dan kita selalu dikejar-kejar dengan situasi begitu. Dan karena itu Bapak Ibu, dunia sekarang ini dipersepsikan sebagai tempat di mana manusia dituntut untuk cepat. Segala sesuatu serba cepat. Tapi apa akibatnya? Nggak ada ruang buat manusia untuk sejenak saja manusia boleh punya ruang memulihkan dirinya. Ada sih me time gitu ya. Tapi tetap saja
Setelah itu selesai, kembali lagi, ya stres lagi, pusing lagi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang ini dunia dilihat dalam ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu sekarang ini sudah menjadi norma. Ya. Sudah menjadi norma yang dihidupi. Ada krisis ekonomi, ada perubahan iklim, ada konflik. Dan ada juga ya, yang namanya disrupsi teknologi. Membuat orang berpikir apa Bapak Ibu? Tidak ada lagi yang benar-benar aman di dalam dunia ini. Masa depan tidak lagi dipandang sebagai ruang-ruang impian kita. Kalau udah bicara masa depan, udah males. Tetapi apa? Masa depan dilihat sebagai wilayah yang kabur, tapi juga mencemaskan banyak orang. Yang ketiga, ketika kita bicara soal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang kan berpikir ya pengetahuan dan teknologi itu harusnya menghadirkan rasa damai. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak membawa kedamaian batin. Dunia makin canggih, tetapi orang makin sepi. Banyak yang berpikir manusia itu begitu mudah terhubung satu dengan yang lainnya, tapi anehnya orang tidak bisa mengenal dengan baik satu dengan yang lainnya. Dunia dilihat dengan begitu banyak suara riuh di sana sini, tapi sesungguhnya miskin dengan makna. Lalu yang keempat, saudara, kebenaran terasa begitu relatif dan mudah sekali orang berdebat. Zaman sekarang ini orang berdebat banyak sekali Bapak Ibu. Banyak orang selalu ingin menjadi komentator-komentator. Baik di TV, di TikTok, dimanapun juga di keseharian pun juga begitu. Orang senang berdebat. Kebenaran terasa relatif dan mudah diperdebatkan. Jadi banyak orang melihat dunia itu sebagai ruang di mana orang tarik-menarik perdebatan. Tarik-menarik soal opini. Ijazah palsu aja sampai sekarang ini masih santar-santar terus begitu ya. Kayaknya udah 6 bulan ada tapi ya begitu terus. Akhirnya apa? Orang tidak menemukan apa itu kebenaran. Bahkan kita seringkali hanya mendengar orang begitu bersuara keras ya. Yang penting pokoknya keras, yang penting pokoknya viral. Akibatnya apa? Orang jadi sinis, lalu mengatakan, untuk apa sih kita mencari kebenaran kalau semuanya ya hanya pinter, orang-orang pinter aja yang pinter memelintir segala hal begitu ya. Jadi kayaknya baik-baik saja. Lalu yang kelima saudara, dunia dianggap tidak adil. Tapi dunia yang tidak adil ini pun ya sulit untuk diubah. Ada kesadaran kuat tentang ketimpangan tapi juga ketidakadilan. Namun juga rasa tidak berdaya oleh ketidakadilan yang ada. Bersuara sih boleh keras gitu ya. Tapi akhirnya lama-lama menjadi sayup kembali. Dunia dipandang sebagai sistem besar yang menekan kehidupan semua orang. Sementara kita begitu kecil dan seakan-akan tidak punya pengaruh terhadap dunia saat ini. Nah saudara, pertanyaannya kemudian dari 5 hal itu, maka apa sih pegangan kita saat ini dengan situasi dunia ini? Apa pegangan kita Bapak Ibu? Karena dunia sekarang ini hanya dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi juga dunia yang dilihat sebagai masa depan yang suram. Nah saudara, masih ada enggak sih pegangan di dalam hidup kita saat ini? Masih ada enggak Bapak Ibu? Wah ini tanda-tanda pesimis. Karena Bapak Ibu pesimis, saya jadi ingat satu lagu waktu dulu saya masih pemuda. Ya, ini dulu saya udah tua sekarang ya. Dulu waktu saya muda, itu ada satu lagu rohani yang senang dinyanyikan orang, tapi sekarang itu sudah jarang. Judulnya adalah, ini lagu persekutuan ya, bukan lagu NKB Kidung Jemaat gitu ya. Judulnya adalah Zaman Sekarang Berjagalah. Bisa? Ayo yang bisa kita nyanyi ya. Gak pakai musik gak apa-apa, akapela ya kan. Zaman sekarang apa? Lihat dunia bergelora, kebimbangan
banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada apa? Pada sabda Allah. Bapak Ibu mengaminkan? Yuk kita nyanyi sama-sama, bisa diiringi? Kita nyanyi, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Sama-sama ayo Bapak Ibu. Lihat dunia bergelora, kebimbangan sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Saudara, berlindung pada sabda Allah. Jangan berlindung pada yang lain. Saat ini satu-satunya jalan hanya berlindung pada sabda Allah. Itulah kekuatan di dalam hidup kita. Karena hari ini ada sebuah berita penting buat saudara dan saya. Tentang dunia yang menggemparkan ini, apa yang harus kita sikapi. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, saudara, ini sebuah nubuat Yesaya. Disampaikan di sana, nubuat ini Bapak Ibu, ini disampaikan bukan kepada sebuah bangsa yang sedang merayakan kemenangan. Tapi nubuat ini disampaikan kepada bangsa yang tertindas. Kepada bangsa yang lelah. Kepada bangsa yang hidupnya senantiasa dibayang-bayangi oleh ketakutan. Makanya di dalam Yesaya 9 ayat 1 dikatakan di sana, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, coba kita perhatikan di sini ya. Apa sih yang dikatakan Yesaya 9 ayat 1? Yesaya ini saudara tidak berkata bahwa kegelapan itu akan segera lenyap. Ada di sana dikatakan? Enggak ada. Di sana dikatakan bangsa yang berjalan di dalam apa? Di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Artinya apa? Bahwa Yesaya tidak mengatakan bahwa kegelapan itu akan segera lenyap. Tapi yang dikatakan bahwa terang itu akan terbit di tengah kegelapan. Atau mau dikatakan terang itu tidak datang setelah kegelapan hilang. Bukan ya. Jadi kegelapan hilang dulu baru terang datang. Bukan. Tetapi yang dikatakan di sini terang itu sendiri justru akan datang di tengah-tengah kegelapan itu. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu. Dikatakan di sana dan di dalamnya, di dalam nubuat Yesaya itu, dikatakan bahwa Yesaya tidak mengatakan bahwa semua ini akan cepat berubah. Tetapi ada sesuatu yang dijanjikan. Bapak Ibu tahu nggak di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 apa sih yang dijanjikan? Apa yang dijanjikan? Apakah hidup berubah? Bukan. Apa yang dijanjikan? Yang dijanjikan itu katanya seorang anak akan lahir. Seorang putra diberikan. Pemerintahan ada di atas bahunya. Dan ini lagi, namanya itu bukan hanya sekedar gelar rohani. Tetapi dikatakan bahwa manusia di tengah-tengah terluka, duka cita dengan keadaan yang ada. Maka sang anak itu akan menjadi penasehat ajaib. Apa artinya penasehat ajaib? Artinya Bapak Ibu, bahwa sang anak ini akan menolong setiap orang di tengah-tengah kebingungan mereka. Dia akan menjadi penasehat ajaib. Bukan hanya penasehat ajaib saja. Dia juga akan menjadi Allah yang perkasa. Bagi siapa? Bagi yang merasa tidak berdaya. Dia bukan hanya menjadi Allah yang perkasa saja. Tapi dia juga akan menjadi Bapa yang kekal. Bagi siapa? Bagi mereka yang merasa sendirian. Tetapi dia juga adalah sang Raja Damai. Bagi siapa? Bagi dunia yang gaduh dan penuh konflik. Nah karena itulah saudara, pengharapan Natal itu lahir
Ya, pengharapan Natal ini Bapak Ibu, ini sangat berbeda dengan segala optimisme kosong yang kadang-kadang ditawarkan banyak orang di mana-mana. Kita harus optimis, kita harus positif. Ya apa bisa? Saya udah optimis, sudah positif, ya begini-begini saja. Karena kita salah menempatkan diri kita. Kenapa? Karena pengharapan Natal itu lahir bukan dari optimisme yang kosong, tetapi di dalam keyakinan akan Allah yang tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat perubahannya. Ya seperti sekarang ini. Kita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala tentang dunia ini. Tapi saudara harus mengimani bahwa di balik segala sesuatu yang sekarang ini terjadi, sesungguhnya Allah tetap bekerja. Seperti juga yang dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 14 di dalam pemberitaan kita. Nah saudara, di dalam pembacaan kita tentang Injil Lukas, di sana disampaikan tentang jadi Lukas ini ternyata sengaja menyebutkan ada nama Kaisar Agustus, ada bicara soal sensus, ada bicara tentang Bethlehem. Apa sih yang mau dikatakan Injil Lukas sebenarnya? Ini kan mau dikatakan bahwa ada pesan penting di sana. Apa pesannya itu? Bahwa Allah bekerja di tengah-tengah sistem dunia yang keras dan juga tidak adil. Ya. Jadi kalau Injil Lukas menyampaikan nama-nama itu dan juga penjelasannya itu bukan tanpa arti Bapak Ibu. Bukan hanya zaman sekarang ini ya. Sistem kita ini porak-poranda, sistem dunia ini ya. Dulu ya di zaman Yesus juga begitu. Bahkan dampaknya terasa loh. Di dalam kehidupan person to person dan juga keluarga. Di sana tampak ada keluarga Maria dan Yusuf. Yang mereka sebenarnya ketika mereka ke Bethlehem itu, mereka itu bukan lagi senang-senang berziarah rohani gitu kan, enak gitu ya. Mereka itu ke Bethlehem itu karena mereka sedang dipaksa sedemikian rupa oleh sistem yang berkuasa. Mereka menjadi sosok-sosok yang lelah, yang tidak punya tempat. Bahkan anak mereka yang mereka kasih, Yesus sang juru selamat dunia ini, harus lahir di sebuah palungan, di tempat makanan ternak. Tapi apa di balik semua itu Bapak Ibu? Apakah ini kita mau mengatakan ini sesuatu yang miris? Tidak saudara, justru ini mengatakan sesuatu yang luar biasa untuk kita di saat ini. Apa itu? Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak menunggu hidup kita ini harus rapi dulu, beres dulu, baru dia mau hadir. Tidak. Tetapi Allah hadir justru di ruang-ruang hidup manusia yang berantakan porak-poranda seperti sekarang ini. Pengharapan bukan berarti hidup tanpa masalah Bapak Ibu. Tetapi pengharapan berarti bukan sesuatu yang kita tunggu di sana. Pengharapan itu berarti Allah mau hadir di dalam masalah kita. Masalah masyarakat kita. Masalah dunia ini. Dan tidak hanya itu. Ada sebuah kabar sukacita di sana. Disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Yang berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara, kalau kita perhatikan, kehidupan para gembala pada waktu itu kan hidup di dalam ketidakpastian ekonomi ya. Mereka kelas paling bawah yang ya udahlah pasrah nerimo aja gitu kan. Para gembala itu hidup dalam ketidakpastian ekonomi, status sosial mereka juga rendah. Dan pasti masa depan mereka itu pun juga rapuh kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Justru malaikat Tuhan menyapa mereka dan mengatakan jangan takut. Apa artinya kalau malaikat mengatakan kepada para gembala ini yang lemah, yang rapuh itu jangan takut. Saudara, itu bukan berarti bahwa mau menghapus segala realitas hidup. Wah udah selesai enak gitu ya. Enggak dikatakan begitu. Yang mau dikatakan bahwa mereka di dalam
kesulitan, di dalam kerapuhan mereka, para gembala itu diajak untuk mengalihkan pandangan. Nah ini Bapak Ibu, kita kadang-kadang kalau punya masalah, pergumulan, di situ aja. Nggak beranjak-anjak gitu ya. Saudara, kita harus beranjak. Beranjak dari fokus kita, dari cara pandang kita tentang dunia ini. Karena mau dikatakan di sana bahwa di dalam keadaan para gembala yang lemah, yang rapuh dan penuh rasa takut itu, sesungguhnya ada tindakan Allah yang sedang bekerja menyelamatkan dunia ini. Artinya apa pada kita saudara-saudara? Artinya Natal itu kan tidak berkata bahwa hidupmu nanti akan jadi aman gitu, enggak ada. Tetapi dia mau berkata Allah hadir di tengah hidupmu. Allah hadir di tengah dunia yang porak-poranda ini. Allah hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan yang begitu rumit. Seperti benang kusut sekalipun, Allah hadir di sana. Artinya ketakutan manusia itu dipatahkan. Bukan oleh kekuatan logika manusia, oleh kepandaian manusia. Bukan. Melainkan oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kehadiran Yesus Kristus itulah yang membawa pengharapan sejati. Jadi bukan pengharapan kosong, tapi ini pengharapan sejati. Dan pengharapan sejati ini saudara, ini yang membuat kita menjadi, kalau pengharapan itu bukan berarti kita menunggu berdiam pasif ya, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab Titus ya, orang-orang yang ada di dalam pengharapan sejati itu tidak diam. Orang-orang yang ada dalam pengharapan sejati itu justru dia harus memperbaharui cara hidup mereka. Karena dikatakan di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan di sana, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia. Coba perhatikan kalimatnya, menarik sekali. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kita memaknai Natal ini bukan hanya tentang bayi yang lahir 2000 tahun gitu ya, yang dihadirkan lagi ke dunia modern ya sekarang ini. Bukan. Tetapi kita memaknai Natal sekarang ini tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah hadir. Untuk apa? Bapak Ibu pengennya cepat-cepat diselamatkan gitu ya. Padahal Allah punya prosesnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendidik kita. Mendidik kita di dalam kasih karunia Allah. Artinya apa? Bahwa di dalam upaya kita untuk menjadi orang-orang yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Kadang kita bisa jatuh. Enggak apa-apa kata Tuhan. Mari kita bangkit kembali. Karena kita sedang dididik. Kita sedang diproses. Kita sedang dibentuk. Untuk apa? Untuk kita mampu menjadi orang-orang yang membebaskan kita dari kuasa ketakutan itu. Untuk mengajarkan kita agar kita hidup bijaksana dan benar. Bapak Ibu, dunia ini sudah begitu rusak alamnya. Sampah di mana-mana, polusi di mana-mana. Apakah kita tidak bergerak untuk melakukan sesuatu yang kecil saja? Yang kecil saja Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bukan yang harus besar-besar. Bapak Ibu tahu minyak jelantah biasanya diapain? Dibuang. Padahal minyak jelantah itu ternyata bisa diproses ulang ya. Untuk menghasilkan sesuatu energi. Sampah Bapak Ibu di mana-mana. Kalau kita berteriak-teriak soal orang di Sumatera, di Aceh yang pembalakan liar, Bapak Ibu merasa berdosa enggak? Enggak Bu, itu kan urusan orang di sana.
Loh, itu orang-orang yang membalakan liar itu kan juga menghasilkan kertas segala macam kebutuhan hidup kita. Kayunya kita pakai, oh ini ada mebel yang kayaknya kurang bagus, ganti lagi banyak duit ini gitu kan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Sebab kita pun juga bagian dari orang-orang yang melakukan dosa. Oleh karena itulah kita harus hidup bijaksana dan benar. Minta terus sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya bisa lakukan di dalam dunia ini Tuhan? Kalau kita juga punya posisi jabatan, punya kebijakan yang menentukan, ayo pakai kebijakan itu. Agar dunia ini menjadi dunia yang damai. Dunia di mana seluruh makhluk hidup bersuka cita. Karena firman Tuhan juga mengatakan pada saudara dan saya bahwa dia mengutus kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi umat yang giat. Giat apa? Bukan giat berbuat jahat, tapi giat berbuat baik. Nah karena itulah saudara, pengharapan Natal tidak berhenti sesungguhnya di palungan. Tetapi dia terus bergerak di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya menerima pengharapan, tetapi sesungguhnya kita dipanggil untuk menghadirkan pengharapan. Bukan sendiri-sendiri, tapi kita diajak bersama-sama. Baik kita sebagai sebuah keluarga, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anggota masyarakat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menghadirkan pengharapan di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga yang saat ini begitu lelah dengan beban hidup mereka. Kita dipanggil untuk membawa sukacita di tempat-tempat kerja kita, tempat-tempat usaha kita, agar kita pun juga mempunyai ruang ya untuk memulihkan diri kita. Kita diajak, kita dipanggil untuk menjadi bagian masyarakat yang kita tahu masyarakat kita juga banyak terluka. Nah, oleh karena itulah saudara, sekali lagi, Natal itu bukan hanya sekedar peristiwa yang dikenang. Tetapi Natal adalah kehadiran Allah yang harus terus dihidupi. Amin.